Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman semua, kita berjumpa kembali di podcast kita, Podcast Iman Insan Mandiri. Alhamdulillah pada kesempatan sesi kali ini kita akan membahas mengenai refleksi dan juga inspirasi dari temu anggota yang sudah dilakukan atau dijalankan oleh BMT Insan Mandiri beberapa waktu yang lalu, kurang lebih di tanggal 24 kemarin gitu. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini teman-teman, kita sudah kedatangan tamu, beliau Bapak Sukamto selaku ketua di KSPPS BMT Insan Mandiri. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas. Ya, alhamdulillah pada hari ini kesempatan kali ini sehat Bapak kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Biarpun cuaca agak ekstrim tapi berusaha bertahan. Oh ya, jadi kali ini masih bersama saya Saiful Khoir ya selaku bos. Saya lupa belum saya perkenalkan diri saya bersama bintang tamu kita. Bapak Sukamto sebagai ketua di BMT kita. Nah, kita kesempatan kali ini Bapak, ini kita mau mengobrol dari hasil temu anggota oleh BMT Insan Mandiri, khususnya di kantor cabang Masaran pada beberapa waktu yang lalu. Nah, itu mungkin bisa diceritakan secara singkat dulu mungkin Bapak. Temu anggota itu sebetulnya kegiatan apa sih itu? Baik, terima kasih Mas Saiful Khoir. Jadi yang pertama adalah koperasi atau KSPPS Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah, khususnya BMT Insan Mandiri yang ada di pusatnya di Gemolong ini, memang ada beberapa titik wilayah. Jadi, ada temu anggota. Lah kenapa? Ya karena koperasi berbasis anggota, mau tidak mau, secara periodik harus mengadakan pertemuan. Nah, sehingga koperasi yang terlibat itu, jadi mereka mendaftar jadi anggota, kemudian setelah jadi anggota pembiayaan atau anggota simpanan, tentu dikomunikasikan. Usahanya jalan atau tidak, kegiatannya apa. Makanya kegiatan temu anggota BMT Insan Mandiri dalam rangka untuk membangun komunikasi yang sinergi antara BMT Insan Mandiri dengan anggota, tentu di beberapa wilayah cabang. Tempatnya biasanya lebih nyaman di resto. Nah, di sana ada beberapa konsep, yaitu taklim Mas. Biasanya, jadi di luar kantor cabang ya Pak? Di luar cabang biasanya. Karena memang jumlah yang datang kan cukup banyak. Nah, untuk yang datang ini sebetulnya siapa saja Pak Toto? Jadi misalnya kalau kita di Masaran misalnya, ya anggota yang ada di Masaran. Kemudian yang dari BMT? Dari BMT biasanya nanti yang rawuh, biasanya nanti yang spesialis untuk ngisi pembinaan anggota atau kajian Ustadz Sapardi. Kemudian dari bisnis Mas Agus Suhartono, dan tentu krun daripada manajer cabang setempat, misalnya di Masaran ya di Masaran atau di cabang yang lain. Kemudian juga stakeholder yang ada, yaitu misalnya marketing atau via terkait. Jadi sebenarnya temu anggota ini dalam rangka menancapkan informasi dan merangkul keanggotaan bahwa BMT Insan Mandiri masih eksis dan nyata gitu Mas. Nah, itu kegiatan ini kan dilakukan secara rutin ya Pak? Iya, rutin. Namun kan bergilir di beberapa cabang, rutin setiap bulannya gantian dari satu cabang ke cabang berikutnya, cabang pertama, cabang kedua dan seterusnya gitu ya. Sebetulnya kenapa alasannya ini? Urgensinya melaksanakan temu anggota ini apa sebetulnya Pak Toto? Jadi begini ya, kita ini kan koperasi yang berbasis anggota. Kalau anggota dibiarkan, satu tidak diperhatikan. Kita punya istri aja nggak diperhatikan kan marah, apalagi punya anggota, maka diperhatikan. Lah bentuk perhatian adalah menjadi layanan purna yang terbaik. Lah layanan purna yang terbaik terwujud di dalam pelayanan. Lah bentuknya adalah apa? Informasi. Nah, temu anggota sebenarnya menginformasikan produk BMT bisa, menginformasikan kegiatan bisa, bahkan melakukan advokasi pendampingan usaha. Oh, misalnya begini, strategi manajerial UMKM. Oh, caranya gimana? Misalnya,
Oke, uang pribadi dipisahkan dengan uang lembaga, ya, gitu misalnya. Oh, itu memberikan pelatihan sedikit ya gitu ya. Kemudian misalkan ada keluhan apa dari anggota. Selain itu juga saya dengar kemarin juga ada bagaimana memberikan literasi tentang mengolah usahanya, kemudian bagaimana anggota-anggota itu ketika misalnya membutuhkan teknik-teknik marketing atau pemasaran melalui teknik-teknik digital juga diberikan pelatihan-pelatihan juga ya. To be continue ya. Itu kan gimana ya? Kalau mungkin kita lihat apakah itu tidak menjadi gini Pak? Kita akan memberikan ilmu kepada anggota secara cuma-cuma. Apakah nanti kita tidak rugi gitu Pak Toto? Jadi begini, setiap kebaikan akan membawa kebaikan. Ilmu yang berbasis ilmu akan menimbulkan pencerahan. Kalau sudah ada pencerahan, pasti ada kemanfaatan. Kemanfaatnya apa? Oh ya, orang misalnya pembiayaan di sini dapat kucuran modal. Mereka paling tidak akan rutin memberikan angsuran. Entah itu pokoknya atau marginnya atau istilahnya labanya gitu loh. Tapi kalau tidak ada pembinaan, lah dipastikan nanti akan ngadat, akan masalah, akan perbedaan mispersepsi, macam-macam Pak. Jadi sebenarnya kalau koperasi, temu anggota itu cara strategis mengkomunikasikan antara khususnya pengelola dengan pengurus pengawas, juga pemanfaat gitu Mas. Selain dari tadi apa yang disampaikan Pak Toto, bagaimana kita berdiskusi, tentu juga silaturahmi juga ya Pak ya? Iya betul. Nah, selain itu kita sebagai lembaga KSPPS BMT Insan Mandiri ini, apakah kita juga saat temu anggota itu menerima masukan, saran dari para anggota kita di luar seperti itu Pak Toto, saat temu anggota itu? Iya. Inovasi itu akan dilakukan lebih cepat, itu lebih baik. Itu pun terjadi seringkali dengan masukan. Contoh misalnya, pada salah satu tabang itu misalnya, dia ngasih masukan, bos iki ora enek kanopi nih, kasih kanopi ben kantor cabangnya gitu ya. Kantor cabang milik. Jadi nanti anggota ketika datang ke kantor itu motornya parkir juga tidak kepanasan misalnya gitu. Seperti itu ya. Itu kan masukan anggota. Terus misalnya, bos pangapunten ini, mohon pertemuannya sering diadakan. Terus nanti selain hadiah hadir door prize. Oh gitu. Jadi ketika ada temu anggota itu juga menyediakan hadiah hadir ya bagi anggota. Plus door prize. Door prize itu nanti misalnya kalau ada tanya jawab gitu Pak ya. Iya, tanya jawab bisa atau mungkin diundi. Jadi maksudnya berdasarkan presensi. Iya. Jadi misalnya dikasih kupon seperti itu ya, kupon hadir. Iya betul. Selain itu tapi hadiah hadirnya pun juga dapat seperti itu. Dapat hadiah hadirnya misalnya mau gini, nanti yang door prize-nya bisa juga misalnya kompor gas, bisa juga misalnya tempat minuman atau apalah. Ya sebetulnya gitu. Ringan-ringan ya Pak. Iya. Tapi kan memberikan apresiasi atas kehadiran anggota seperti itu. Nah kemudian Pak Toto. Seantusias apa anggota kita itu di kantor cabang untuk hadir dan mengikuti kegiatan temu anggota yang kita laksanakan itu? Caranya dia harus anggota. Iya. Seantusias apa gitu Pak? Oh antusias. Iya antusiasmenya. Jadi mereka kaget, ternyata ada juga ketemuan ya. Nah, mungkin di lembaga sebelah jarang adakan. Lah kita kan rutin ya. Entah misalnya setahun 2 kali misalnya. Itu kan sifatnya rutin maraton di beberapa titik gitu. Jadi ternyata menginspirasi. Kalau di lembaga perbankan kan enggak pernah. Karena lembaga perbankan itu berbasis profesional. Udah saya menggunakan jasanya ya sudah clear selesai. Kalau kita jangan. Kita lebih banyak menjadi mitra, menjadi kawan. Maka kita datang saat memberikan mudahan, tapi juga datang saat di dalam solusi kesulitan. Jadi sebenarnya temu anggota ini lebih banyak menjadi tempat curhatan hati, bisa menjadi bentuk pendampingan kita. Kita jelaskan lembaga kita jelaskan eksistensi kita secara transparan. Jadi antara lembaga dan juga anggota itu tidak ada mispersepsi yang muncul seperti itu. Ketika ada pun muncul mispersepsi, dengan adanya temu anggota ini otomatis segera bisa diurai gitu. Misalkan dengan menerima tanya jawab dan juga saran kritik katakanlah dari anggota itu kan nanti pasti bisa mengurangi atau memberikan pencerahan katakanlah seperti itu ya kepada anggota. Misalnya anggota itu loh kok
BMT koperasi saya ini setiap Sabtu pekan pertama itu kok tidak operasional, itu ada apa? Nah itu bisa kita jelaskan bahwasanya Sabtu pada pekan pertama kita itu melakukan rapat koordinasi untuk berkoordinasi seluruh karyawan dan pengelola seperti itu ya Pak. Jadi ya rasa gil-gil kecil seperti itu bisa langsung terselesaikan, teratasi gitu ya Pak ya. Jadi hidup itu bukannya tidak ada masalah, hidup itu ada kendala pasti. Tapi bukan masalah. Nah, kendala, kesulitan itu seperti mampatnya atau mandeknya saluran air. Nah, ketika ada batu yang menyumbat, lepaskan sehingga air mengalir. Nah, demikian juga dengan komunikasi dengan anggota. Komunikasi itu bagaikan air yang mengalir tadi Pak. Jangan sampai tersumbat. Gitu. Ketika saluran komunikasi kita tersumbat, kita tidak bisa ngobrol dengan anggota dengan baik gitu. Banyak masalah, awal memicu masalah tadi. Nanti muncul masalah dan kecurigaan. Gitu. Nah, dengan salah satu adanya temu anggota tadi itu adalah implementasi dari bahwasanya BMT itu dari anggota dan juga memang untuk anggota sekaligus ini bentuk keterbukaan lembaga seperti itu Pak ya. Betul, bentuk transparansi daripada lembaga. Nah, gitu. Jadi memang sepintas itu sederhana, pertemuan ya seperti silaturahim, tetapi siapa sangka toh silaturahim itu memudahkan rezeki, menjaring rezeki. Pada cerita misalnya, Pak aku Dewi dapat mesin air, saya dapat ini loh Pak, kemarin dapat erok-erok misalnya. Otomatis nanti seperti itu hubungan emosional antara pengelola baik karyawan ataupun yang lainnya dengan anggota itu akan terbentuk dengan sendirinya Pak ya? Itu bentuknya begitu. Setiap kali hadiah kita, upah kita, kebaikan kita akan menuai kebaikan. Jadi makanya jangan segan-segan berbuat baik, termasuk temu anggota tadi, bagian dari rangka kebaikan. Kemarin saya catat ada 6 ya Mas ya. 1 ya, itu berkaitan dengan BMT Insan Mandiri ini kan berbasis anggota, maka kita harus terus melindungi dan melayani anggota, termasuk komunikasi tadi. Kemudian yang kedua, koperasi berbasis anggota ini artinya harus punya tujuan. Nah, tujuannya apa? Tentu menjadi mitra usaha. Misalnya orang punya usaha di pasar, kita bantu pembiayaannya atau simpanannya sehingga nanti usahanya jadi lancar, tidak ada khawatir lagi. Kemudian yang ketiga, kebersamaan. Kok bisa bersama? Loh, dengan temu anggota kan gayeng gitu. Ada pengajian, ada door prize. Kebersamaan ini mahal nilainya. Memupuk kebersamaan. Iya, gitu loh. Kemudian yang keempat, jejaring manfaat. Jejaring manfaat itu begini. Setiap kemitraan harus bermanfaat. Ya, win-win solution. Ada di keuntungan. Kalau kemitraan kok nggak ada manfaat, pasti nanti tidak lama. Seperti hubungan suami istri, kalau saling menyakiti tidak ada manfaat, pasti lepas gitu loh Pak. Nah, gitu. Makanya itu harus dilakukan. Kemudian yang kelima, menjaga keanggotaan tadi agar tetap istiqomah, tidak pindah. Yang terakhir adalah tampungan saran. Disitulah tadi sama masukan saran. Misalnya Pak, gimana Pak kalau ini ya gitu macam-macam. Ada yang usul macam-macam lah, ya piknik macam-macam. Tapi intinya lebih banyak kepada minta bahasannya pendampingan. 2, ya istilahnya secara nominalnya itu murah gitu. Pendampingan ini mungkin bisa sedikit diurai Pak. Pendampingan yang seperti apa yang Jadi begini misalnya. Inginkan itu. Contoh misalnya ada marketing kami. Yeah. Kan bank tidak ada marketing. Kalau di BMT ada marketing, ini kadang mengambil, maaf ya, angsuran atau simpanan. Nah, saat itu kadang-kadang usaha kan nggak tentu, Pak. Kadang naik, kadang turun. Nah, mereka cerita kepada marketing kami, bla 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 bla. Harapan kami marketing yang profesional tadi juga sekaligus menjadi pendamping. Dijelaskan. Piye masuk sepi? Oh, sampai ya Pak, nek sepi carane ngene lho Pak sepi. Niki lho dibuat didamelke MMT atau kasih sharing keilmuan dan sharing manfaat ya. Karena kan marketing itu tidak hanya menghandle satu anggota. Maksud saya begitu. Dia kan menghandle beberapa anggota. Ini kalau saya boleh pertegas gitu ya. Tentu dari satu marketing yang menghandle banyak anggota tadi bisa men-sharing ilmu yang didapatkan dari anggota yang lain. Misalnya di sini ada
di kota A ada penjual mie ayam yang kebetulan sepi, padahal marketing tadi juga menghandle anggota di kota B yang dia jualan mie ayamnya ramai dengan teknik misalnya sering melakukan promosi atau memberikan es teh gratis. Nah, ilmu tadi bisa sharingkan ke penjual mie ayam yang di kota A tadi, seperti itu mungkin ya. Jadi bisalah mendampingi dengan keilmuan ataupun pengalaman yang dimiliki, karena kan berhubungan dengan banyak anggota, dari anggota satu ke yang lainnya bisa saling di-sharingkan seperti itu ya Pak ya. Betul, jadi temu anggota itu kekuatan koperasi Mas. Karena BPR sama perbankan itu datang ketika akan survei sama nagih ketika macet. Jadi tidak ada komunikasi yang dilakukan. Itu yang coba kita manfaatkan, bahwa koperasi itu bukan hanya sekedar mengucurkan pembiayaan atau mengambil simpanan, enggak seperti itu, tetapi turut hadir empati bahasanya pada mitra kita. Ketika susah itu kita tidak hanya datang untuk menagih, tapi ada masalah apa, yuk kita selesaikan bersama, seperti itu mungkin. Iya, maksud saya begitu. Jadi temu anggota itu indah Pak, indah. Kita kenal orang yang baru atau kenal orang yang lama, dia bahagia, bahasane reganono menungso kowe bakal diregani menungso liyane. Saling menghargai. Ya, hargai orang lain, pasti kamu dihargai. Lah bentuk penghargaan tadi adalah perhatian dan atensi, salah satu di antaranya begitu. Itu. Nah, mungkin selaku lembaga ya Pak Kamto ini selaku lembaga, bukan selaku anggota ini, pada saat temu anggota itu. Di situ mungkin ada momen-momen yang berkesan Pak. Apakah ada anggota kita yang lucu atau bagaimana saat pertemuan itu? Jadi kebanyakan mereka dari getaran suaranya itu senang, happy, mereka dapat door prize, mereka dapat dobelan, dapat cenderamata, bukan cenderamata tapi undian door prize itu, sehingga mereka bahagia. Iya, souvenir plus door prize karena undian yang diundi itu Mas. Oh iya, undian. Soalnya pasti mereka yang datang pasti dapat souvenir, pasti. Terus nanti tambah door prize juga. Iya, yang diambil berdasarkan datang kehadiran itu. Nah, dari situ kelihatan ceria, senang. Memang ada efektivitas. Direncanakan misalnya acara jam 9, ya udah jam 11 selesai atau maksimal andur selesai. Tidak terlalu berlarut-larut. Nah, ini Pak, ada satu pertanyaan yang cukup menjadi angan-angan gitu. Iya. Setiap kali temu anggota itu kenapa kok mayoritas itu yang datang ibu-ibu? Apakah memang yang diundang itu ibu-ibu atau karena mungkin ada faktor yang lain, Pak? Jadi begini, umumnya di beberapa wilayah kita itu yang bekerja kan bapak, ke sawah, ke pabrik, ke perusahaan, ke PNS misalnya. Itulah ibu kan mayoritas hampir dikatakan 70% ibu rumah tangga dan pelaku usaha di rumah atau pelaku usaha. Jadi ibu ini selain pelaku rumah tangga juga kadang pelaku usaha. Entah itu usaha rumahan, entah itu di pasar. Nah, biasanya bapak-bapak ini agak malas nih mendengar orang cerita, agak malas sih beberapa orang. Malas itu dalam artian mungkin karena harus meninggalkan pekerjaannya seperti bisa itu. Bisa juga meninggalkan pekerjaannya. Bisa juga orang yang tipenya sukanya mau nyantai itu tongkrongan, wedangan itu hanya melihat musik. Kalau mendengar orang cerita itu kadang kesuwen males. Karena ada tipologi orang seperti itu. Gitu loh. Mungkin jadi yang faktor pemberatnya mungkin itu ya. Karena kita melaksanakan temu anggota kan juga di jam kerja. Iya. Nah, mungkin karena bapak-bapaknya juga banyak yang bekerja, mungkin seperti itu. Ketika kita laksanakan pada jam itu, tentu bapak-bapak banyak yang repot. Iya. Akhirnya, yang PNS akhirnya ya masuk. Iya, diwakili oleh ibu-ibu tadi. Iya, gitu. Jadi, tapi tidak mengurangi esensi bahwa temu anggota ini justru menjadi solusi kemitraan umat, solusi kebaikan umat, solusi kerjasama di masa depan dan masa kini gitu loh Mas. Nah itu kira-kira nanti Pak Toto, dengan berjalannya waktu ini apakah temu anggota ini akan tetap kita jaga, kita laksanakan secara rutin setiap bulannya, atau mungkin nanti akan semakin dipercepat misalnya 2 minggu sekali, atau mungkin bahkan dirasa kurang efektif sehingga 1 tahun sekali, atau bagaimana mungkin Pak? Begini, kalau orang Jawa itu proporsional ya, sesuai dengan porsinya saja. Kalau makan ya cukup. Misalnya 8 sendok 1 porsi kecil kayak gitu misalnya. Nah pertemuan itu
kalau jarang juga tidak baik, kalau sering juga pada sibuk. Nah, sebenarnya Kalau sering bosen nanti, Pak. mereka bosan kalau misalnya gitu, makanya kan mau tidak mau tetap dikondisikan sebulan misalnya 2 kali atau minimal sekali kalau memungkinkan. Kalau mungkin ada diatur saja, dikondisikan paling nggak 2 bulan sekali juga bisa. Intinya bahwa temu anggota ini sebagai wujud pertanggungjawaban BMT Insan Mandiri kepada dinas terkait. Loh, kami temu anggota awal, pembinaan anggota. Nah, kadang ada semacam RAT perwakilan dan segala macamnya. Sebenarnya temu anggota inilah wujud pelaporan status kami, kondisi kami, eksistensi kami, terus kemudian likuiditas kami. Itulah kami tunjukkan. Bentuk tanggung jawab kita kepada anggota gitu ya, Pak ya. Kalau maaf ini ya, lembaga bermasalah ya, enggak berani Pak ngundang temu anggota. Takutnya nanti kalau ditanya aneh-aneh nggak bisa jawab gitu. Kalau kita ini kan on fire, maksudnya kita siap, kita oke, enggak ada masalah. Kalau ada kendala biasa, kita selesaikan. Tidak ada kerja tanpa ada kendala, enggak mungkin. Justru temu anggota ini menjadi salah satu ranah untuk mencari ada kendala apa sih di antara kita. Maka justru dari temu anggota inilah ada temuan-temuan kendala. Wah, ini macet coba kenapa? Niku usahane nembus sepi, daya belinya melemah. Pak, ini kenapa ini daerah Kebak Keramat kok nggak pada ngangsur? Wah, di sana Pak, pabriknya banyak PHK. Nah, gitu. Misalnya seperti itu ya. Jadi kita sebagai lembaga pun juga tidak hanya menuntut untuk kontribusi anggota kepada kita, tapi kita pun berkontribusi dalam hal misalnya tadi anggota ada yang sedang di PHK atau usahanya macet gitu, usahanya sedang turun, ya kita harus turut membantu bagaimana memulihkan ekonomi anggota juga ya. Kita cari solusinya. Pernah ada ini orang, maaf ini bekerja, ada kecelakaan, dia masih punya utang sekian juta, nggak bisa ngangsur, malah macam-macam. Mungkin peran Baitul Mal kita muncul, seret ya udahlah diambil alih Baitul Mal. Ah gitu loh, misalnya gitu loh. Ini menarik Pak. Jadi kita berkaitan dengan ada anggota yang kecelakaan dan bahkan ada yang sampai meninggal. Kebetulan tadi orangnya mungkin juga tidak mampu gitu ya, tidak dalam artian ekonominya pas-pasan, itu Baitul Mal kita turun untuk membantu misalnya menyelesaikan tanggungan-tanggungan yang ada di lembaga seperti itu. Kemudian juga ada, saya pernah mendapat informasi di lembaga kita itu ada dana tahun yang disampaikan kepada anggota. Itu dana yang seperti apa itu maksudnya Pak? Jadi begini, misalnya kita punya pembiayaan di sini. Pak, kita minta izin ya ini diambil sekian ribu untuk dana tahun. Ya Pak, terima kasih. Semoga tidak ada risiko. Misalnya ini namanya, contoh ya, Pak Parto Tanoyo misalnya, usianya misalnya 56 tahun. Kebetulan ini karena situasi yang kondisi orang ini qadarullah, kuasa Allah, meninggal dunia. Padahal dia punya pembiayaan kita misalnya 10 juta, punya agunannya. Karena yang bersangkutan sudah meninggal dunia, ikut dana tahun ini, ya sudah dikembalikan, dianggap sudah selesai. Apa itu bisa diasumsikan seperti asuransi seperti itu Pak? Kayak begitu. Sebenarnya dana tahun ini adalah dana kebersamaan dari anggota yang kita mobilisasi sebenarnya mengambil risiko-risiko kecil. Kan orang punya pembiayaan kan tidak berharap mati, Mas. Iya tentu, karena pasti mindsetnya kan hidupnya itu masih panjang lagi. Aku tahu besok mati lah, nyawa ini akhirat. Kalau tahu besok mati ya persiapan untuk mati saja, tidak persiapan untuk mungkin modal usaha atau apapun gitu Pak ya. Maka sebenarnya itu Pak, jadi kenapa sih BMT Insan Mandiri ini ada dua sisi bisnis dan sisi sosial? Kenapa sih? Ya itu seperti itu. Misalnya dulu di laporan, saya membaca laporan teman-teman di BMT itu, oh ada dana beasiswa yang tidak mampu, kemudian ijazahnya nggak bisa nebus, kita tebus, misalnya gitu loh. Oh gitu, itu dari lembaga Tanwil kita atau dari di Baitul Mal kita? Dari Baitul Mal kita kerjasama dengan teman-teman Dompet Duafa atau pihak yang terkait. Jadi berkolaborasi ya? Iya, sebenarnya bahwa temu anggota inilah menjadi wujud pertanggungjawaban kami kepada dinas terkait, karena tiap tahun ini kami ada verifikasi, ada bahasannya pengecekan dari dinas, dan catatan-catatan itu kita sampaikan, ini loh Pak, temu anggota, ini loh Pak, empati dan peduli kita kepada anggota. Jadi bukan sekedar hubungan uang,
Tetapi membangun hubungan kebersamaan lewat mental, spiritual itu mahal. Loh kok ternyata di sana ada taklim. Jadi semua kegiatan bisnis itu kita arahkan kepada kebaikan ekonomi, juga kebaikan akidah pada umat. Nah, gitu, ini tadi Pak Mas. Toto. Ketika kita kan banyak kegiatan seperti ta'awun, kemudian membantu anggota yang tidak bisa Iya, bayar SPP iya, seperti iya, tadi. Apakah kegiatan-kegiatan seperti itu juga kita sampaikan atau disampaikan lembaga ke temu anggota gitu? Biasanya begini, setiap temu anggota itu di Baitul Mal juga menyisihkan sedikit santunan kepada orang yang maaf ya tidak mampu. Itu dengan bentuk sembako juga, nedeng tuh di sana pemberian pada yatim juga. Jadi memang skupnya tidak besar, tidak banyak. Ada beberapa yang dianggap seperti itu. Tapi kalau setahun sekali kita juga adakan di kantor pusat. Jadi intinya bahwa selalu diadakan, dikomunikasikan. Karena apa? Ya pangapunten dengan segala keterbatasan. Kalau ini kita ceritakan, harapan kita menjadi uswatun hasanah, menjadi keteladanan. Tidak ada niatan kami untuk beriak-riak, tidak, tapi harapan kami, langkah kami yang baik bisa dikembangkan teman-teman, bisa copy paste, bisa menjadi inspirasi bagi lembaga atau perorangan bahwa hidup harus bermanfaat. Sekecil apapun manfaat itu pada orang lain gitu, Mas. Oke, berarti kalau boleh saya simpulkan tadi bahwasanya kita banyak kegiatan ini itu, kemudian membantu, ada ta'awun dan lain sebagainya. Itu tetap kita sampaikan ya kepada anggota saat kita temu anggota itu. Ya kita sosialisasikan bahwasanya kita ada kegiatan seperti ini, seperti itu, sehingga anggota yang datang pada temu anggota tadi juga tahu dan melihat seperti itu Pak ya. Kita bisa eksis hampir 18 tahun itu bukan karena kita pandai. Bukan karena kita modalnya uang banyak. Justru inilah dari anggota untuk anggota, manfaatnya bagi anggota. Karena kita kelola secara transparan, jujur, lugas, apa adanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Itulah yang kita harapkan, ada keberkahan, ada barokahnya dari Allah, sehingga kegiatan kita ini manfaat bagi umat dari sisi bisnis, usaha mereka jalan, kita backup. Di sisi lain, Mas aku enek turan sidik ya aku melu infak. Nah, juga ada sisi religi dan sosialnya. Itu, Mas. Oke, jadi ya banyak sekali ya hikmah gitu ya dari temu anggota ini. Baik sisi lembaga ataupun sisi dari anggota seperti itu. Kemudian ini Pak Toto, mengenai bukan tanggapan sih, harapan khususnya dari lembaga, dari BMT ini atas kegiatan ini tuh yang fundamental gitu ya, yang mendasar untuk kegiatan temu anggota ini, harapan pokok atau harapan utamanya itu sebetulnya apa gitu Pak? Kemarin ketika saya, kalau di lembaga jelas ya membangun komunikasi, kemudian bentuk informasi produk. Kalau di lembaga di perorangan saya membaca begini, dia ingin ketika pelayanan cepat, misalnya, Mas aku ambil duit cepat, asalkan kalau banyak ya tolong ngabarilah 1 hari sebelumnya. Oh, berarti menghimpun masukan dari anggota gitu. Terus gitu ya, iya. Terus Pak kita pengennya itu, makanya kenapa Sabtu kita tetap masuk setengah hari, kenapa? Kalau lembaga perbankan kan libur ini. Iya. Kita masuk, tapi setengah hari. Berarti di situ salah satu keunggulan kita. Satu keunggulan kita juga satu layanan kita kepada anggota. Hanya saja pangapunten setiap Sabtu pekan pertama kita minta izin. Tidak operasional, tapi tetap masuk ya. Tapi disitulah kita sedang penataan internal, yaitu rapat dengan karyawan untuk meningkatkan layanan prima. Tentunya di rapat internal. Jadi tadi meningkatkan kemampuan dari pengelola sekaligus spiritual dari pengelola gitu ya, karena kan juga ada kegiatan kajian pada saat koordinasi itu Pak. Jadi di situ saya kira juga ada momen untuk meningkatkan spiritual dari pengelola, karyawan katakanlah gitu ya. Layanan prima dan di internal pun kita tata, sehingga dalam garis kebaikan kita itu ada kebaikan yang sifat vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala dan horizontal. Jadi kalau ingin menjadi juru kebaikan, juru manfaat itu jangan lupa diri ini juga dibenahi. Diri dibenahi.
Kalau tangan kita baik, insya Allah nanti kepada umat menjadi baik juga. Jadi baik juga. Gitu. Kemudian ini Pak Toto, apa pesan dari lembaga yang diwakili Pak Toto pada saat ini tentunya ya? Pesan kepada anggota yang bisa disampaikan untuk anggota itu terus mendukung kemajuan dan perkembangan dari lembaga ini, Pak. Yang pertama begini, terima kasih atas teman-teman yang sudah jadi anggota, yang belum boleh jadi anggota gitu. Atas kerjasamanya yang luar biasa, dan tentunya kami butuh masukan-masukan lagi yang banyak. Kalau misalnya ada kendala, persoalan, semua bisa dikomunikasikan via telepon, via WA, atau datang ke kantor cabang atau kantor pusat. Pasti semua persoalan diurai. Nah, ada satu lini lagi, via online juga ada di website kita, Pak. Apa itu? Layanan untuk, layanan untuk saran, kritik atau berkomunikasi dengan lembaga kita melalui website kita di BMT Insan Mandiri. Di situ nanti ada kolom untuk pengaduan dan juga layanan anggota. Iya. Insya Allah nanti maksimal 1 kali 24 jam akan kita respon, dan di situ nanti kerahasiaan dari anggota siapa yang menyampaikan tentu akan kita jaga. Ini biasanya yang main anak muda. Iya, betul. Kalau orang-orang tua yang di pasar di mana itu, Pak ini anggotanya kok orang tua, dewasa, orang desa. Ya, enggak apa-apa karena kita mengambil segmen orang kecil. Segmen mikro, pembiayaan cuman ya kadang 3 juta, 5 juta, 10 juta, itu kan kecil Mas, tapi bukan persoalan kecilnya, karena prinsip kita bermanfaat tadi. Jadi biarpun itu setetes air atau segelas air, marilah kita bangun komunikasi ini, karena hidup itu amat sangat singkat Mas. Betul. Urusan bisnis, urusan uang, itu urusan dunia saja. Ya, maka ketika urusan dunia, maka selesaikanlah di dunia. Lah ada nilai-nilai kebaikan. Kebaikan kita dunia itu seperti menjadi ada hikmah namanya saripati kehidupan. Itu kita bawa kepada akhirat nanti. Nilai-nilai ibadah, nilai-nilai ukhrawi. Jadi setiap langkah kita siapapun, entah itu pengurus, pengelola, kemudian anggota, mari kita lakukan kebaikan ini, nanti semuanya akan mengarah kebaikan. Gitu Mas. Kemudian satu pertanyaan lagi Pak Toto, apa yang ingin disampaikan kepada anggota ini atas temu anggota kemarin? Mungkin ucapkan terima kasih atau baik, terima kasih lainnya, atas teman-teman semuanya, datangnya luar biasa, hebohnya luar biasa, diakhiri dengan session foto bareng-bareng. Mereka happy, benar-benar happy mereka. Kalau mak-mak ya kesempatan lah nih resto makan, ya dia resto makan, kan kita servis semuanya ya. Jadi diberikan makan juga Pak ya? Happy. Ternyata saya ketemu di sini ya nyaman. Jadi anggaplah itu refresh kecil lah, juga sebagai refreshing kecil. Sehingga saya terima kasih sekali, tidak banyak kata kecuali terima kasih kepercayaan, dan kepercayaan ini akan kita jaga. Ya, kita jaga dan kita akan terus tingkatkan menjadi purna maksimal gitu Mas. Oke, jadi kalau boleh saya simpulkan dari pembicaraan kita dari depan sampai akhir ini tadi Pak Toto, bahwasanya memang kita sengaja melakukan temu anggota ini ya dalam rangka bagaimana berkomunikasi antara lembaga dan juga anggota, tentu untuk meningkatkan rasa emosional yang ada, meningkatkan hubungan emosionalnya, kemudian juga mengurai permasalahan-permasalahan yang ada, kemudian menerima masukan-masukan saran dari anggota, apa yang perlu lembaga perbaiki, seperti itu Pak ya. Setelah itu juga bagaimana kita kalau bahasa Jawa itu nguwongke gitu ya, nguwongke anggota sebagai anggota kita sudah percaya kepada kita untuk bergabung menjadi anggota kita, seperti itu. Kemudian juga banyak hal-hal lain yang tentu tidak bisa kita urai satu-satu ya di dalam kegiatan temu anggota tadi Pak Toto. Mungkin ada closing statement dulu Pak. Baik. Sebelum kita akhiri ini. Terima kasih bagi kami di KSPPS BMT Insan Mandiri, anggota adalah mahkota atau kehormatan. Jadi ketika anggota memberikan kepercayaan, itulah kehormatan kami. Maka saya tetap menjaga amanah ini, menjaga stabilitas keamanan dan kenyamanan. Semoga ini menjadi kebaikan kita, amal ibadah kita di dunia dan di akhirat. Gitu. Oke, terima kasih
saya ucapkan Bapak Sukamto Iya. atas kehadirannya di podcast kita kali ini. Nggih. Semoga bisa menambah wawasan Amin, bagi amin. teman-teman yang menyimak, Amin. bagi anggota kita ataupun yang bukan anggota yang menyimak. Ya, amin amin. Gitu Pak Toto. Iya, Mohon maaf terima ya kasih. apabila ada kesalahan dan mengganggu waktu kesibukan Bapak pada hari ini. Iya, iya. Gitu. Oke, terima kasih teman-teman semua sudah menyimak podcast kita, podcast Iman Insan Mandiri. Semoga ada kebaikan hikmah yang bisa dipetik pada Amin amin ya Allah. perbincangan kita kali ini. Amin. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe, atau ketika mau teman-teman memberikan saran kritik kepada kami, kepada podcast atau kepada lembaga, boleh juga melalui kolom komentar yang ada di bawah. Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.